Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pengusaha bakso dimanapun Anda berada. Nah, hari ini saya seperti biasanya kembali ingin membagikan tips-tips kepada Anda bagaimana caranya menjual bakso dan menjual dagangan kita sehingga dagangan kita menjadi laku dan laku keras. Sebelum Anda memulai usaha bakso, sebelum Anda menjalankan bisnis bakso, sebelum Anda membuat produknya, terlebih dahulu persiapkan 6P. Persiapkan 6P. 6P ini adalah salah satu trik jitu untuk menaikkan omset kita, untuk membuat produk bakso kita sehingga diminati oleh orang banyak, diminati oleh customer kita, sehingga customer kita datang lagi dan datang terus. Apa 6P itu? 6P pertama, P yang pertama adalah produk. Yang kedua, tempat atau place. Yang ketiga, P yang ketiga adalah price atau harga. Dan P yang keempat adalah promotion atau promosi. Bagaimana caranya kita mempromosikan produk kita? Dan P yang kelima adalah people, ya. Jadi P yang kelima adalah people atau orang yang jaga, atau Anda yang jaga, atau siapapun yang Anda percayakan untuk menjaga warung bakso Anda harus seramah mungkin, gampang bergaul dan membuat pelanggan itu merasa nyaman. Dan P yang keenam adalah doa. Ya, doa sangat penting sekali di dalam membangun usaha Anda. Nah, sekarang kita akan bahas di produk, di P yang pertama. Nah, kita bahas di yang pertama. P yang pertama adalah produk. Sebelum Anda memulai usaha Anda, yang harus Anda perhatikan adalah produk Anda. Jadi cek apa kelebihan produk yang Anda jual, apa kelebihan yang bisa mendatangkan orang banyak di tempat Anda, sehingga produk Anda bisa laku keras. Ya, apakah Anda bergerak di bisnis kuliner ataupun di mana saja, semuanya sama. Yang pertama yang harus Anda perhatikan adalah produk Anda. Berikan produk terbaik, tawarkan produk terbaik Anda kepada calon customer Anda. Ya, jadi yang pertama tadi di produk Anda harus memperhatikan namanya produk yang terbaik. Nah, jadi caranya untuk supaya Anda bisa mengetahui produk Anda baik, yang ada 3 cara mengetahuinya. Yang pertama adalah cek bahwa produk yang Anda jual itu adalah yang terbaik. Misalkan Anda jualan bakso, berarti cek apakah sudah enak, apakah sudah layak, ya, apakah sudah layak bahwa produk Anda itu bisa ditawarkan kepada orang, seperti itu, ya. Kalau misalkan produk Anda sudah enak, Nah, untuk mengetahui bahwa produk yang Anda jual itu sudah enak, maka yang pertama yang harus Anda lakukan adalah buat dan bagikan kepada teman-teman atau suruh tes kepada keluarga, ya. Karena kalau misalkan orang-orang terdekat Anda sudah mencobanya dan sudah mengetahui bahwa rasanya yang Anda jual itu sudah baik dan responnya juga baik, maka berarti Anda sudah berhasil membuat bakso yang enak dan itu sudah layak untuk dijual. Nah, ya, jadi yang itu tadi,
Caranya supaya Anda bisa mengetahui bahwa produk Anda itu bagus, yang terbaik, maka cek dari rasa, dari kekenyalannya, dari teksturnya. Itu Anda perlu perhatikan sedetail mungkin. Jadi harus Anda benar-benar menjaga kualitas Anda, karena salah satu alamat untuk mendatangkan orang banyak ke tempat bisnis Anda adalah salah satu itu, kelebihannya apa. Nah, jadi yang pertama tadi dari produk itu, maka harus Anda periksa bahwa benar-benar produk yang Anda jual, bakso yang Anda jual itu adalah bakso yang enak, bakso yang terbaik. Ya, jadi pertama dari produk tadi saya bagi 3 bagian. Yang pertama yang harus yang Anda perhatikan adalah cek barang Anda, tawarkan kepada orang customer, cek produk Anda, produk yang terbaik. Ya, jadi pertama produk Anda harus yang terbaik. Nah, yang kedua adalah yang perlu Anda perhatikan adalah jadikan produk yang akan Anda jual itu adalah yang berbeda daripada yang lain. Jadi yang pertama yang harus Anda perhatikan, jadikan produk Anda yang terbaik. Kedua yang harus Anda perhatikan lagi, jadikan bakso yang Anda akan jual itu berbeda dengan kompetitor yang lain. Nah, jadi yang pertama sudah enak, sudah baik, sudah keras, kenyal. Nah, sekarang yang kedua adalah yang berbeda. Nah, yang berbeda di sini adalah harus Anda tingkatkan dan harus Anda berikan nilai tambah kepada bakso Anda, sehingga yang agar bisa membedakan dengan jualan bakso Anda dengan kompetitor yang lain. Misalkan kita sama-sama punya atau memiliki warung bakso yang sama, namun usahakan jenis dan model itu harus berbeda. Misalkan di bakso A menjual bakso telur yang seperti biasa dan pada umumnya. Nah, kita bisa di situ mengimprove, ya, meningkatkan, membedakan. Kalau dia membuat bakso telur yang warnanya seperti pada umumnya, kita kasih merek, misalkan bakso telur dinosaurus. Nah, itu kan memberikan nilai tambah sehingga orang penasaran ingin mencoba. Nah, bakso dinosaurus itu seperti apa? Buat warnanya, misalkan orang lain buat warnanya seperti warna biasanya, kita bikin yang warna hitam misalkan. Nah, itu yang membuat barang Anda berbeda daripada yang lain. Karena kalau barang Anda sama dengan yang lain, misalkan orang jual bakso biasa, Anda bisa jual biasa, tenisnya juga biasa sama, Anda akan diperbandingkan dengan harga. Ya, Anda akan dibanding-bandingkan dengan harga. Si A jual sekian, si B jual sekian, si C jual sekian. Akhirnya tidak ada nilai tambah. Jadi yang pertama yang harus Anda perhatikan, cek kualitas bakso Anda harus yang terbaik. Jadi cek kualitasnya apakah sudah enak. Kedua, harus yang berbeda. Kalau misalkan kompetitor lain atau pewarung bakso yang lain menjual misalkan bakso telurnya terbuat dari telur ayam, Anda bisa membuat telur yang terbuat dari telur angsa misalkan, seperti itu, dan Anda rubah warnanya. Kalau orang bilang bakso telur, Anda bisa bilang bakso dinosaurus. Itu kan salah satu yang bisa mengangkat persepsi orang, sehingga ada kesan di sana bahwa saya ingin coba, ada penasaran di sana. Orang penasaran ingin mencoba, wah seperti apa bakso dinosaurus, bakso telur dinosaurus. Itu kan salah satu yang memberikan sesuatu hal yang berbeda dengan kompetitor yang lain. Terus ya contoh lagi yang lain, kalau misalkan di kompetitor yang lain menjual bakso yang ukurannya standar-standar, kita bisa membuat ukuran yang versi besar. Ya, kita bisa membuat ukuran yang versi besar, walaupun misalkan harganya kita naikkan, tetapi kita tetap memberikan harga yang standar. Yang ketiga, yang pertama tadi, jadikan produk Anda yang terbaik, harus enak, lezat. Yang kedua, jadikan produk Anda yang berbeda. Nah, yang ketiga ini, jadikan produk Anda yang pertama. Jadi kalau misalkan di kompleks Anda, di seputaran kampung Anda, atau di tempat-tempat yang lain di sana menjual bakso pada umumnya, Anda bisa membeda dan Anda bisa yang pertama menjual misalkan bakso tendangan Ronaldo. Wah, apa itu? Nah, orang kan bisa bakso lava super hot.
seperti bakso mangkuk atau bakso apa dan lain sebagainya. Jadikan Anda yang pertama yang membuka bakso tersebut di tempat Anda. Kalau misalkan Anda yang pertama membuka, itulah peluang Anda. Di sana orang bisa berlomba-lomba untuk mencoba, karena penasaran ingin mencoba, dia datang dan mencoba warung bakso Anda. Seperti itu. Jadi yang pertama di produk ini yang harus Anda cek. Pertama, cek 3 keunggulannya. Pertama, cek apakah bakso Anda sudah enak. Kedua, apakah bakso Anda sudah berbeda dengan kompetitor yang lain. Ketiga, apakah Anda yang pertama membuka warung bakso yang unik, penasaran ingin mencobanya. Yang kedua, kita akan membahas tentang place. Di bisnis jualan bakso kita juga itu sangat pengaruh sekali dengan yang namanya tempat, ya. Walaupun misalkan barang Anda bagus, produknya, baksonya sudah enak, baksonya sudah berbeda daripada kompetitor yang lain, unik, dan ada yang pertama menjual di kampung itu, ya, di wilayah itu. Tapi kalau misalkan tempat Anda di hutan, mana bisa laku? Nah itu, jadi memang yang harus Anda perhatikan juga itu adalah tempat. Makanya cari tempat yang strategis, cari tempat yang dekat dengan keramaian, cari tempat, kalau misalkan di tempat keramaian di kampung Anda, misalkan di depan mall, di depan kampus, di depan sekolahan, ya, di depan rumah sakit dan lain sebagainya. Ya, pokoknya cari tempat yang ramai. Karena kalau misalkan kita membuka di tempat ramai, maka banyak orang yang memperhatikan kita, seperti itu. Banyak orang yang tahu tentang usaha kita. Karena kalau tempat kita misalkan jauh daripada keramaian, itu susah untuk dijangkau dengan pembeli. Coba bayangkan Anda membuka warung bakso di samping kantor polisi. Orang banyak takut datang. Karena kenapa? Misalkan saya mau belanja ke tempat Anda, terus saya tidak memiliki surat-surat, otomatis saya tidak akan datang ke tempat Anda. Karena kenapa? Karena tempat Anda itu sangat menakutkan di mata orang yang tidak lengkap dalam surat-suratnya. Seperti itu. Jadi di pertama tadi, P yang pertama produk, P yang kedua place atau tempat, di P yang ketiga adalah harga. Ya, walaupun produk Anda sudah bagus, enak, lezat, terus tempat Anda sudah nyaman, strategis, tempat keramaian, tetapi di P yang ketiga Anda harganya tinggi atau mahal, mana bisa laku? Itu juga harus dipertimbangkan, itu juga yang harus diperhatikan. Karena kenapa? Karena kalau Anda salah memberi harga kepada jualan Anda, itu bisa tidak laku. Ya, contoh misalkan bakso Anda jual 1 juta, itu kan tidak laku. Ya, jadi pokoknya yang Anda harus perhatikan P yang ketiga ini. Ya, di P yang ketiga ini memang perhatikan tentang harga. Kalau bisa, saran saya, bagaimana saya melakukan di bisnis saya, dan alhamdulillah banyak dikenali orang dan orang berdatangan pada antri. Pertama yang harus saya berikan adalah saya menawarkan harga yang rasa yang enak, tempat yang nyaman, dan saya memberikan harga yang murah. Ya, itu pasti laku. Tempat barangnya enak, tempatnya nyaman, harganya murah. Wah, itu luar biasa itu. Nah, ketiga, setelah saya memberikan harga yang murah, saya memancing dengan promo-promo atau misalkan sistem bonus atau gratis. Misalkan, hai ibu-ibu, bapak ibu semua datang makan di tempat saya. Jika Anda makan hari ini, datang memesan atau makan bakso saya hari ini, Anda akan saya berikan gratis es lemon tea. Misalkan seperti itu. Es lemon tea potongan 10.000. Nah, misalkan ada acara kedua juga bisa. Hai bapak ibu semua, datanglah makan di tempat saya akan berikan potongan harga 50%. Itu salah satu trik sehingga orang yang datang kepada tempat Anda itu bisa merasa nyaman, bisa merasa puas, dan merasa harganya masuk akal. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi, P yang pertama produk, P yang kedua place atau tempat, di P yang ketiga adalah price atau harga. Ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan keempat, yaitu P yang keempat adalah promotion. Kabar gembiranya, saat ini Anda sudah tidak repot-repot lagi cetak baleho, cetak template-template yang ditempelkan di pohon-pohon atau lain sebagainya. Anda dipermudah dengan adanya online. Anda dipermudah dengan adanya sosial media. Anda cukup memasarkan produk Anda lewat Facebook, lewat Instagram, ya, memberikan promosi-promosi yang menarik. Hai bapak ibu semua, datanglah makan ke tempat saya akan memberikan Anda diskon besar-besaran
di tempat saya. Itu salah satu daya tarik promosi, ya, promosi Anda. Promosi artinya simple seperti saya mengartikan bahwa promosi itu bagaimana caranya orang banyak yang tahu tentang produk Anda. Itulah namanya promotion, ya. Ya, jadi P yang keempat ya adalah promosi. Bagaimana caranya Anda mempromosikan barang Anda? Ya, seperti itu, baik di offline ataupun di online. Kelima adalah people. People artinya orang yang gampang bergaul, ramah, pintar bergaul, ramah, sopan, ya, sopan. Nah, walaupun Anda misalkan produk Anda baik, ya, produk Anda baik, enak, berbeda daripada yang lain, kedua tempat Anda bagus, strategis, ketiga harganya murah atau standar rata-rata, ya, ketiga ada bonusnya, keempat promosinya sudah besar-besaran. Tapi kalau lima, Anda yang jaga di situ marah-marah, melayani orang tidak sopan, bentak-bentak pembeli, itu mana ada orang mau datang beli di tempat Anda. Itu semua yang akan membuat pembeli Anda lari semua. Jadi usahakan di yang kelima ini sangat berperang dan sangat berpengaruh sekali untuk membuat dagangan bakso Anda itu laku keras. Ya, bagaimana caranya Anda memang benar-benar melayani pembeli dengan senang hati. Senyumin dia, panggil namanya, karena seseorang jika dipanggil namanya maka dia akan senang. Misalkan, halo, selamat siang Ibu Rahmawati, selamat datang di tempat warung makan bakso kami. Kami akan memberikan jenis bakso yang enak. Anda bisa melihatnya dan saya yakin Anda nyaman di sini. Itu salah satu promosi, salah satu yang membuat orang merasa nyaman dan dihargai di tempat Anda. Sehingga setelah makan dan memang benar-benar enak, dia bisa mempromosikan bakso Anda itu dengan ikhlas. Misalkan dia bagikan di teman-teman Facebooknya, atau dia mengajak keluarganya datang lagi, sehingga Anda merasakan kebanjiran orderan, ya, kebanjiran. Orang bisa pada ngantri, ya. Kantongi 5P ini. Ya, jadi yang keenam ini adalah pray. Pray atau doa, ya. Doa. Kenapa saya simpan doa ini, selipkan doa ini di nomor 6? Bukan berarti dia hanya sebuah pelengkap, tetapi ini yang paling utama. Walaupun di posisinya di nomor 6, tapi ini yang paling utama, ya. Usahakan di setiap usaha Anda selipkan doa terbaik Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi walaupun usaha Anda sudah bagus, walaupun produknya sudah bagus, ya, sudah bagus, terus tempatnya sudah strategis, terus ketiga harganya sudah murah, keempat promosinya sudah besar-besaran, ya, kelima yang jaga juga sudah super bagus, tapi kalau doanya tidak bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja bisa jadi usaha Anda tidak jalan, bisa jadi usaha Anda tidak laku, ya, karena pintu berkahnya ditutup, pintu berkahnya tertutup. Tetapi kalau Anda buka berkahnya, pintunya, Anda buka pintunya, Anda dahulukan Allah, ya, Anda dahulukan Allah, Anda minta, Anda doa di situ, ada doa di sana, ya. Jadi di dalam doa ini ada 3 yang harus Anda perhatikan, ada 3 S. Yang pertama, S yang pertama adalah sholat, ya. S yang pertama adalah sholat. Lakukan sholat fardu, ya, sebagai kewajiban Anda. Lakukan sholat fardu dan sholat sunnahnya sebagai pelengkapnya. Lakukan duha, lakukan sholat tahajud. Insya Allah, jika Anda mendahulukan Allah, Anda akan didahulukan segala kebutuhan Anda. Terus, jika Anda lakukan terus menerus, insya Allah rezeki Anda akan laris manis, bahkan pembeli-pembeli akan datang antri ke usaha Anda. S kedua adalah zikir. Kemanapun Anda berada, kapanpun dan dimanapun, ingat Allah, zikir kepada Allah. Kita sebagai hamba wajib untuk selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. S yang ketiga adalah sedekah. Sedekah sangat berpengaruh, penting sekali dengan usaha kita, ya. Sebelum Anda memulai usaha Anda, misalkan subuh-subuh atau pagi Anda ke pasar membeli bahan-bahan, sebelum Anda memasuki pasar, sebelumnya cari dulu orang yang Anda sedekahi. Cari masjid, sedekah di masjid, ya. Sedekah subuh itu baik sekali. Karena kenapa? Karena di sedekah subuh ini ada malaikat yang benar-benar mencatat apa yang Anda lakukan, ya. Usahakan di waktu subuh Anda perbaiki, maksimalkan dengan baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita pada saat Nabi Musa
Nabi Musa alaihissalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berkata, "Ya Allah, saya menghadap kepadamu. Saya telah salat. Ya, saya telah salat sebagaimana apa yang Engkau perintahkan ya Allah. Aku telah salat, aku telah puasa, aku telah zikir kepadamu ya Allah. Nah, sekarang saya menghadap kepadamu. Saya meminta kira-kira ibadah saya yang mana ini yang Engkau paling suka? Yang mana ibadah saya yang paling Engkau suka yang mana ya Allah?" Allah mengatakan, "Hai Musa, saya tidak butuh salatmu. Ya, saya tidak butuh salatmu. Engkau salat untuk dirimu sendiri. Engkau puasa karena untukmu sendiri juga, untuk menahan hawa nafsumu. Engkau berzikir kepada saya, kau ingat saya sebagai pengabdianmu kepadaku. Nah, tetapi hai Musa, jika engkau ingin mengetahui ibadah apa yang paling kau sukai, jika engkau kerjakan, jika engkau lakukan, maka aku akan berdampingan denganmu. Apa itu? Yaitu sedekah. Bantu saudara-saudaramu yang lemah, bantu saudara-saudaramu yang benar-benar membutuhkan, bantu saudara-saudaramu yang serba kekurangan. Insya Allah jika engkau lakukan itu, itulah ibadah yang paling aku sukai. Ya, jika engkau berikan satu, maka aku akan ganti 700 kali lipat, bahkan lebih. Itu janjiku, maka lakukanlah." Maka dari cerita ini saudara-saudaraku semua, saya ingin berpesan kepada Anda, mari kita bersama-sama berbagi, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Karena apapun yang akan kita berikan, insya Allah akan Allah gantikan berkali-kali lipat pahalanya. Ya, baik berupa sedekah barang, bersedekah uang, bersedekah makanan. Itu sangat benar-benar Allah yang gantikan langsung cash tanpa melalui perantara malaikatnya. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman semua sahabat bakso yang dimanapun Anda berada, sedekah tidak harus banyak. Sedekah tidak berarti harus jutaan rupiah atau bahkan lebih. Yang sedekah yang paling bagus adalah sedekah yang rutin, sedekah yang ikhlas. Ya, untuk apa? Ya, untuk apa? Misalkan kita sedekah banyak cuma karena ingin dibilang. Buat apa kita sedekah karena cuma riya? Tidak ada apa-apanya saudaraku semua. Ya, yang jelas, yang intinya, mari kita sama-sama bersedekah, terutama sedekah subuh, asar itu sangat baik sekali. Karena di situ pada saat itulah pergantian malaikat. Insya Allah semoga tips ini bermanfaat bagi kita semua. Kesimpulannya adalah, tujuan kami di kursus Bagus Super Enak ini memang benar-benar ingin berbagi peluang, berbagi pengalaman, berbagi tips-tips apa yang saya lakukan di dalam usaha saya bagikan yang baik. Insya Allah semua yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang tidak bagus, berarti saya butuh juga untuk belajar lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.